Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri kelas 10 MIA MA Plus Abu Hurairah Mataram yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan materi kita tentang dinamika partikel atau hukum Newton, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana suatu gaya itu bisa mengakibatkan terjadi perubahan gerak atau percepatan, yang mana di sini Anda ingatkan kembali, jadi perubahan gerak atau percepatan dan juga perubahan bentuk atau deformasi disebabkan oleh gaya, yang mana gaya itu menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya. Dan yang perlu juga kita pahami di sini adalah gaya merupakan besaran vektor. Jadi di samping gaya ini memiliki nilai, gaya juga memiliki arah, ya, dipengaruhi oleh arah. Nah, ketika resultan gaya itu tidak sama dengan 0, ya, maka akan terjadi perubahan gerak atau percepatan dan juga perubahan bentuk atau deformasi. Misalnya ketika kita menendang bola yang diam, kemudian resultan gayanya itu tidak sama dengan 0, maka bola itu akan bergerak, mengalami percepatan. Atau ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, misalnya lilin atau plastisin gitu ya, atau tanah liat, jadi tanah liat atau lilin itu akan terjadi perubahan bentuk atau deformasi. Namun ketika resultan gayanya tidak sama dengan atau sama dengan 0, ya, ketika resultan gayanya sama dengan 0, maka terjadi kesetimbangan, yang mana benda itu akan selalu diam atau dia bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, kemudian yang penting kita pahami di sini, di samping gaya itu mengalami kontak langsung, juga diakibatkan oleh medan gaya, ya. Jadi gaya itu sendiri ada yang kontak langsung, ada yang tidak mengalami kontak langsung, atau sering juga disebut dengan jarak jauh di sini, yang dipengaruhi oleh medan gaya. Yang mana medan gaya atau interaksi yang terjadi di alam itu ada dibagi menjadi 4, ya. Ada gaya gravitasi antara benda bermassa gitu ya. Kemudian ada gaya elektromagnetik antara benda bermuatan. Kalau di medan listrik itu dipengaruhi oleh muatan positif dengan muatan negatif. Kalau di medan magnet dipengaruhi oleh kutub positif dengan kutub utara dengan kutub selatan. Kemudian ada gaya kuat antara partikel subatomik. Kemudian gaya lemah merupakan proses peluruhan radioaktif. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan gaya kuat dengan gaya lemah. Kita bahas yang pertama, ya, yaitu gaya gravitasi. Yang mana gaya gravitasi ini selalu menuju pusat bumi. Jadi di samping dipengaruhi oleh massa, juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi ketika kita membahas dulu tentang besaran pokok gitu ya, dan besaran turunan, gaya gravitasi ini nama lainnya adalah berat gitu ya. Jadi berat itu merupakan salah satu gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, dan termasuk besaran turunan. Kemudian yang berikutnya yang juga kita harus pahami di sini ada tegangan tali, yang mana massa di sini, ya, suatu benda di sini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang selalu ke arah bawah, ya. Kemudian tegangan talinya tentunya berlawanan dengan
gaya gravitasi di sini, selalu ke atas. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal ini selalu ke atas, tegak lurus bidang gitu ya. Misalnya kalau bidangnya mendatar seperti ini, dia akan membentuk sudut 90 dengan bidangnya dan arahnya ke atas. Sementara gaya berat atau gaya gravitasi selalu ke pusat bumi, selalu ke bawah seperti ini. Kemudian ketika kita berikan gaya ke arah kanan, ya, berarti ada gaya gesek ke arah kiri. Gaya gesek terjadi kalau koefisien gesekannya itu tidak sama dengan 0 tentunya. Jadi ada permukaan yang kasar yang menyebabkan benda itu seolah-olah terhambat ya dari gaya yang diberikan. Misalnya ketika kita bersepeda misalnya, atau menaik sepeda motor atau mobil, jadi ketika kita rem ya, itu terjadi gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah mobil tersebut. Oke, bagaimana kalau bidangnya miring seperti ini? Jadi gaya geseknya ya kurang lebih sketsanya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi gaya normal tadi sudah kita jelaskan, selalu tegak lurus bidang. Kalau miring berarti ya menyesuaikan gitu ya, membentuk sudut 90 derajat dengan bidang permukaan. Kemudian gaya geseknya ke arah sini ya, ke atas bidang ini ya. Karena dia tentunya akan bergerak seperti ini karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi selalu ke arah pusat permukaan, pusat bumi ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya digambarkan ada katrol ya. Ada dua buah benda dihubungi dengan katrol, kemudian salah satu bendanya itu berada di permukaan bidang miring. Nah, ketika benda atau percepatan atau gaya gravitasinya lebih besar daripada T untuk yang benda dua ini, bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi benda ini akan bergerak ke bawah kan, karena W2-nya lebih besar dari T. Sehingga benda pada bidang miring ini atau W1 ini akan ikut ketarik ke atas gitu ya. Ke atas bidang miring. Gaya normalnya tetap dia akan tegak lurus dengan permukaan. Kemudian gaya geseknya akan berlawanan dari gerak benda tersebut. Ya. Kalau bergerak ke sini ya, miring ke atas, berarti gaya geseknya miring ke bawah. Nah, kalau W2-nya lebih kecil daripada T, alias bendanya akan bergerak ke miring ke bawah ini, tentunya gaya geseknya akan berlawanan dengan arah gerak. Yang tadi pada kasus yang pertama dia miring ke bawah, ini miring ke atas. Oke. Semoga bisa dipahami apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan dimengerti ya. Tetap semangat belajar. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum